Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aktivitas gerak spesifik permainan bola basket. Kompetensi dasarnya memahami gerak spesifik dalam permainan bola besar, baik sederhana ataupun tradisional. Yang kedua, mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam permainan bola besar, baik sederhana dan tradisional. Yang pertama adalah passing atau operan. Passing atau operan adalah memberikan bola ke kawan dalam permainan bola basket. Memberikan bola ke kawan dalam permainan bola basket. Cara memegang bola basket adalah yang pertama, sikap tangan membentuk mangkuk besar. Mungkin anak-anak bisa lihat di di depan ini di gambarnya. Cara yang perlu diperhatikan, yang pertama, arah bola ke sasaran harus terhindar dari serobotan lawan. Jangan sampai pas pada waktu kita memberikan bola ke teman kita diserobot oleh tim lawan. Yang kedua, menggunakan timing harus tepat dan juga menggunakan perasaan, sehingga tujuan dari perasaan ini supaya bagaimana caranya si teman satu tim kita itu dengan mudah mendapatkan bola. Operan yang sering digunakan yaitu adalah yang pertama adalah operan dada atau chest pass. Operan dada atau chest pass adalah operan dada yang umum digunakan bila tidak ada pemain bertahan di antara pengoper dan rekan satu timnya. Jadi cara melakukannya adalah chest pass. Yang pertama, lihat gambar, dipegang, kemudian didorong, kaki sejajar dulu, didorong maju satu langkah, baru dilemparkan dengan posisi tangan itu mengarah ke luar. Itu adalah teknik dasar dalam operan dada atau chest pass. Teknik dasar yang kedua adalah bounce pass atau operan pantulan. Operan pantulan. Gerakan dasar operan pantulan itu hampir sama dengan operan dada, meskipun situasi saat dilakukannya berbeda. Ya, operan pantulan. Jadi pada saat kita memberikan bola ke kawan, itu caranya bola dipantulkan dulu ke lantai, kemudian baru teman kita mendapatkan operan. Kemudian teknik dasar yang ketiga adalah overhead atau operan. Ini biasanya dilakukan untuk melempar bola ke daerah dengan posisi tinggi, dengan pos tinggi dan rendah, atau sebagai lemparan yang mengawali serangan cepat setelah bola memantul. Jadi overhead pass itu operan yang dilakukan di atas kepala. Kita bisa lihat posisi bola di atas kepala, kemudian dorong ke di belakang. Di sini ada temannya, dorong dari belakang kepala, kemudian diumpankan ke temannya. Ya, kaki sejajar dulu, kemudian melangkah satu langkah sambil mendorong bola. Ya. Kemudian lemparan ini bisa digunakan pada saat kita serangan balik. Contoh misalkan tim kita lagi diserang, kemudian chest pass, layup gagal, ketangkep sama teman kita. Nah, untuk melakukan serangan balik cepat itu bisa dengan menggunakan overhead pass, tapi dengan syarat kita yang pertama harus latihan, kemudian menggunakan tenaga yang cukup besar, karena si bola itu nanti akan langsung mantul ke depan, bisa diambil oleh teman kita, chest pass, dan langsung bisa masuk ke dalam ring dan mendapatkan poin. Itu adalah teknik yang biasa digunakan untuk overhead pass. Yang berikutnya adalah dribble. Dribble atau dribbling adalah membawa bola ke depan dengan cara memantulkan bola ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian, baik dengan berjalan ataupun berlari. Posisinya yang pertama, lutut sedikit ditekuk, kemudian kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, kemudian bola dipantul-pantulkan. Untuk latihan pertama sebagai pemula itu biasanya hanya ditampilkan di
sebelah saja, kemudian latihan berikutnya bisa sambil berjalan, kemudian balik lagi. Nanti kalau misalkan sudah lancar, baru kita cepat, lambat, dan lain sebagainya. Bentuk latihan dribbling atau menggiring bola yang pertama adalah seperti yang tadi sudah disampaikan, dribbling bola di tempat, berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Kaki kiri di depan, kaki pantulkan, bukan dipukul. Kebanyakan yang sering terjadi bola dipukul, kemudian pada saat memantulkan bola, jika sudah lancar di tempat, maka dapat dilakukan dengan menggiring bola sambil berjalan, dilanjutkan dengan sambil berlari. Yang berikutnya adalah menggiring bola maju, mundur, dan menyamping. Latihan menggiring bola dapat dilakukan dengan cara gerakan maju, kemudian mundur, kemudian ke samping secara bergantian dalam satu rangkaian latihan. Nah, yang pertama menggiring bola maju mundur dulu, maju, kemudian mundur, maju lagi, mundur lagi. Apabila sudah lancar, sudah terbiasa, baru dilakukan dengan berdiri dengan kaki kiri depan, menggiring bola maju dan mundur, berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, lutut sedikit ditekuk. Pegang bola dengan kedua tangan di depan dada, kemudian lakukan menggiring bola sambil bergerak maju mundur. Jika sudah lancar menggiring bola maju mundur, maka dilanjutkan dengan gerakan ke samping, baik ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Ya. Jadi bola dipegang, kemudian maju mundurnya kurang lebih 5 sampai dengan 10 kali. Kalau sudah merasa sudah lancar, baru dilanjutkan pindahkan ke samping kiri, kemudian samping kanan. Itu adalah latihan-latihan dasar dalam permainan bola basket, yaitu tentang dribbling atau dribble. Yang berikutnya, variasi yang berikutnya adalah menggiring bola dengan zigzag. Latihan menggiring bola dapat dilakukan dengan cara melewati rintangan berupa bangku atau cones. Kebetulan contoh yang ada di sini adalah cones. Apabila tidak ada cones di rumah, bisa menggunakan bangku atau lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai halang rintang, sebagai batas kita melakukan zigzag. Yang pertama, berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, lutut sedikit ditekuk, pegang bola dengan kedua tangan di depan dada, tempatkan cones atau kursi sebanyak 4 sampai 5 buah dalam jarak 15 sampai dengan 20 meter. Lakukan menggiring bola secara zigzag atau berkelok-kelok sambil berjalan. Jika sudah lancar melakukan menggiring bola sambil berjalan, maka lakukan menggiring bola sambil berlari dengan melewati rintangan. Pembelajaran ini dilakukan secara perseorangan atau kelompok, bisa dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali putaran. Ya, gitu. Nanti anak-anak bisa, kalau punya bolanya, ada fasilitasnya, silakan latihan dribbling zigzag. Yang berikutnya adalah shooting. Shooting adalah memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket untuk meraih poin. Ya, shooting di sini artinya adalah shooting dalam permainan bola basket, bukan shooting dalam acara pengambilan gambar. Yaitu beda lagi, syuting mau jadi artis atau menjadi YouTubers barangkali. Ya, syuting di sini Bapak sampaikan adalah syuting untuk memasukkan bola ke dalam ring. Nah, macam-macam syuting ada yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah syuting dengan menggunakan satu tangan atau one hand set shot. Aduh, mohon maaf. Bahasa Inggrisnya agak sedikit British sehingga
sedikit tidak jelas. Adapun langkah-langkah pelaksananya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lihat target. Kita lihat dulu posisi ring ada di mana. Jangan sampai pas pada waktu kita syuting sambil tengok kanan, tengok kiri. Rentangkan kaki, punggung dan bahu. Lenturkan pergelangan dan jari-jari ke depan. Lepaskan ibu jari. Yang kelima, mengimbangi pada posisi bola terlepas, irama seimbang. Jadi maksudnya adalah yang pertama kita fokuskan dulu, yang kita pegang dulu bolanya, kemudian kita lihat ring, setelah ring posisi yakin, lenturkan kedua tangan, baru kita lepaskan jari-jari ya, lepaskan ibu jari dan jari-jari yang lainnya sehingga bola membentuk karambol, membentuk parabola, memudahkan untuk bola tersebut masuk ke dalam ring dan dilakukan secara seimbang. Maksudnya seimbang di sini posisi lututnya itu harus lentur, jangan kaku. Yang berikutnya adalah lemparan bebas atau free throw. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama lihat target, ucapan kata-kata kunci secara berirama, rentangkan kaki, punggung dan bahu, rentangkan siku, lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan, kemudian lepaskan jari telunjuk, tangan menyeimbang pada bola sampai terlepas. Ya intinya dalam syuting baik tadi menggunakan sarung tangan atau lemparan bebas itu tekniknya hampir sama. Yang pertama kita harus lihat target, kemudian dilakukan dengan rileks dan seimbang. Tentunya yang paling penting adalah latihan. Jadi kalau misalkan ingin menjadi seorang atlet, ya kamu harus latihan. Kalau pengen menjadi atlet yang bagus, ya porsi latihannya harus harus beda dengan yang lain. Kalau misalkan kalian masuk ke klub, porsi latihan di sana misalkan hanya 80%, ya kamu harus nambahin 120% biar kamu bisa bersaing dengan tim dan kamu akan menjadi atlet yang hebat atau yang bagus, minimal bisa membawa nama klub atau membawa nama sekolah atau bisa juga membawa nama daerah. Yang berikutnya adalah tembakan sambil melompat atau jump shot. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Loncat lalu menembak. Tinggi lompatan tergantung pada jarak tembakan. Rentangkan kaki, punggung dan bahu. Rentangkan siku, lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan. Yang keenam, lepaskan jari-jari telunjuk. Yang ketujuh, lalu menyimpang pada bola sampai terlepas, irama yang sama dan lihat target. Seperti yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasannya teknik dasar dalam syuting itu semuanya hampir sama. Jadi kalau misalkan kamu ingin syutingnya itu akurat, ya minimal kamu harus sering latihan syuting. Ya. Bedanya antara satu tangan, dua tangan, satu tangan tadi, kemudian lemparan bebas dan jump shot itu, kalau jump shot itu sambil, karena ini namanya jump shot, berarti otomatis harus sambil melompat. Biasanya ini digunakan pada saat pertandingan tuh untuk yang 3 point dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tembakan 3 point. 3 point shoot. Yang pertama, loncat tanpa ketegangan, menembak saat loncat ke atas, irama yang sama, tenaga urutan dari kaki, punggung dan bahu, rentangkan siku, lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan, lepaskan ibu jari-jari telunjuk, tangan penyeimbang pada bola saat terlepas. Ya. Dari teknik dasar syuting yang tadi, yang pertama adalah satu tangan, melemparan bebas, 3 point, kemudian sekarang jump shot, 3 point shot. Teknik dasarnya sama. Teknik dasarnya sama, tinggal kita latihan saja yang maksimal, yang bagus, sehingga apa yang kita inginkan menjadi seorang atlet yang profesional atau yang bagus bisa tercapai. Karena
Orang bisa itu karena biasa. Bisa karena biasa. Jadi kalau pengen 3 poinnya bagus, ya kamu sehari harus latihan 3 poin, bisa 100, bisa 1000, sehingga dalam sebuah pertandingan sekali 3 poin kamu refleksnya bagus karena sudah terbiasa latihan, sehingga 3 poin itu lebih banyak masuknya daripada tidak masuknya. Ya, teknik dasar berikutnya adalah layup. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk layup itu sedikit berbeda dengan shooting ya. Yang pertama, angkat lutut dan menembak. Oh ya, sebelum ke angkat lutut dan menembak, yang pertama kita harus posisinya itu ada jeda untuk layup, karena kita melangkah sambil melangkah 1, 2, kemudian langkah yang ketiga itu adalah sambil melompat ya. Jadi ada jeda berapa langkah untuk latihannya, kemudian melangkah 2 langkah, baru langkah yang ketiga sambil melompat, angkat lutut dan menembak. Yang kedua, bawa bola di antara telinga dan bahu. Bolanya di antara telinga dan bahu, jangan sampai bawah, nanti bisa terblok. Yang ketiga, arahkan lengan, pergelangan dan jari. Lepaskan bola jari, telunjuk jari yang halus, pertahankan posisi tangan penyeimbang pada bola, jangan sampai terlepas. Contohnya kamu bisa lihat di depan ini, di gambar ya, layup. Mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan tentang pembelajaran bola basket, tentang teknik dasar permainan bola basket. Diharapkan siswa dapat memahami gerak dasar dalam permainan bola basket dan dapat mempraktekannya di rumah masing-masing, serta berdoa mudah-mudahan virus COVID-19 dapat cepat hilang sehingga kita bisa belajar dan bertatap muka langsung di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.